Oke, kita akan belajar yang namanya medan arah. Coba sebelumnya, saya di sini menggambar dulu grafik Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita tahu bahwa turunannya 2X. Jadi, kalau saya mau menggambar, katakan di titik yang dilalui X kuadrat itu titik 2,4 ini ya. Mana? Sebentar. Ini titik 2,4. Kemiringannya berapa? Hah? Di titik 2,4 di 2,4 gradiennya atau ya aksennya sama dengan 2. Nah, itu menyatakan kan kemiringan garis singgungnya ya. Oke. Jadi ini kemiringan garis singgungnya kalau digambar di sini ini kemiringannya 2, betul? Coba lagi yang lain. Di 0,0. Ya aksennya berapa? Ya, 0. Dari mana dapatnya? Kan nggak ada ininya. Iya, ini aja kan ya aksennya ini 2X. 0% ya. Nah, jadi kemiringannya di 00 mendatar ya. Gitu kan? Ya. Satu lagi di titik berapa? Yang istimewa di titik ini nih. Di titik ini yang saya tunjuk. Susah ngitungnya. Jangan-jangan. Di titik ini X-nya 1. Kemiringannya berapa? Hah? Tadi salah ini. 4. Kan 2 kali. Ini ya aksennya 2X. Gradiennya 2 kali. 2 kali X. 4 ya ini 4. Di sini di 1,1 ya aksennya 2 ya. Ini 2X kan? Bukan gradien itu Y per X. Bukan, gradien itu kemiringan ya aksen. Bukan Y per X. Gradien itu delta Y per delta X. Nah, ini kemiringannya 2. Di setengah ini di X-nya setengah berarti Y-nya kan fungsinya ini X kuadrat seperempat. Ini di titik ini nih. Ya aksennya berapa? 1. Ya masukin sini aja. X-nya kan 2 kali X ya. 1. Ini kemiringan 1. Berarti sejajar Y sama X. Oke. Nah sekarang yang akan kita lihat di slide-nya ada lagi nih. Fungsi semula nggak tahu. Taunya turunannya. Mau digambar medan arahnya kayak tadi garis gradiennya di berbagai titik. Coba saya lihat gini. Kalau X-nya 0, Y aksennya 0, betul? Dari mana? 0 per 2. Jadi X sama 0 itu mana? X sama dengan 0 tuh kalau digambar grafiknya berupa apa di sini? Enggak. X sama 0. Di sini titik sini X-nya 0 enggak? Di sini? Jadi X sama 0 adalah? Hah? Enggak. X sama dengan 0 dulu apa? Sumbu Y ya. Nah, ini X sama 0 tuh sumbu Y. Di sumbu Y kemiringannya 0. Jadi kita lihat ini sepanjang sumbu Y kemiringannya 0 tuh berarti apa? Tanjakan garis singgungnya mendatar, betul? Nah, kita gambar gitu mendatar, garis merah tipis. Sebenarnya ini tuh harusnya panah, kalau digedein mah panah tuh, ada panahnya. Ya. Oke. Kemudian saya mau lihat titik yang lain. Di X sama dengan 1. X sama dengan 1 gambarnya apa? X-nya 1. Berarti garis tegak ini, betul? X sama dengan 1. Kemiringannya setengah.
Nah, saya gambar kalau kemiringan setengah tuh lebih landai daripada Y sama dengan X ya. Y sama X kan kemiringannya 1, ini lebih landai. Nah, gitu. Ini lebih landai dari Y sama dengan X. Kalau Y sama X lebih curam, lebih tinggi. Saya gambar lagi, di X sama dengan min 1 berapa? Min setengah, ini salah ya, min setengah ya. Jadi kalau min setengah kayak setengah tapi arahnya itu ya, ngebalik ke sana. Nah, ini arahnya ke sana. Kalau 1 ke sana itu ya, kalau positif nanjak, kalau negatif turun dia. Oke, saya gambar di berbagai X yang lain. X sama dengan 2, masukkan ke sini. Jadi di X sama dengan 2, kemiringannya 1. Kemiringan 1 tuh berarti sejajar Y sama dengan X gitu ya. Kalau di grafik. Nah, ini grafik ini sejajar kalau kita tarik ini Y sama dengan X, ya ini sejajar semua. X sama min 2 dapat min 1 digambar. Ini. Lebih curam dari yang di ini tadi X-nya 1, ini X-nya ini min 1, ini X-nya sekarang min 2, lebih curam gitu ya. Tanjakannya lebih tinggi lah gitu. Terus saya gambar di berbagai titik. Nih gambar. Dapatlah kayak gini. Oke, di GeoGebra ini saya perlihatkan juga. Ini. Tapi di sini variabelnya T bukan X. Ini tinggal buka aja tuh di Google, ketemu show direction field. Itu apa direction field tuh? Gambar potongan-potongan garis singgung ya. Potong-potongan garis singgung, kemiringan garis singgung tadi. Tuh, nih kelihatan kayak gini gambarnya. Ini sama dari X kuadrat tadinya. Nah, setelah itu capek ya, ini banyak capek. Nanti di ujian ya capek. Tapi gampang kan? Sekarang kita mau menggambar solusinya. Kan ini tadi medan arah tuh menggambarkan kemiringan garis singgung di berbagai titik. Atau potongan garis singgung, bisa juga dikatakannya potongan garis singgungnya di berbagai titik. Nah, kalau solusinya, oke. Ini mungkin nggak solusinya seperti, bukan mungkin. Kalau kita melihat ini, kemiringan garis singgungnya cenderung seperti ini, maka solusinya kira-kira seperti itu, betul? Karena di titik-titik yang di hijau ini kemiringannya harus searah dengan medan arah yang kita buat tadi. Medan arah atau direction field. Tapi nggak harus yang ini ya. Bisa juga yang ini, betul? Dan memang solusinya banyak. Ini kalau kita integralkan, hasilnya menjadi apa ya? 1/4 X kuadrat ya. Ditambah konstanta. 1/4 X kuadrat itu grafiknya parabola melalui 00 ditambah konstanta. Konstantanya bebas. Jadi solusinya memang banyak. Nah, yang hijau kenapa ini diberi hijau? Ini salah satu solusi yang melalui titik 0,0 gitu ya. Oke. Solusi yang ini memenuhi syarat, misalkan solusinya diminta yang melalui 00. Nah, ini solusinya disebut solusi khusus nanti. Nah, nanti aja. MLA nantilah masalah nilai awal. Yang penting menggambar garis-garis putus merahnya tahu, menggambar kurva solusinya tahu. Supaya paham, kita lihat contoh berikut. Ini ada berbagai medan arah dan persamaan diferensialnya. Cocokkan persamaan diferensial ini, gambarnya yang mana? P. Udah pusing. Harus digedein lagi ya. Coba kita lihat dulu. Dari antara ini yang gampang mana ya? Yang A ya, kayaknya yang gampang kan? Kita lihatnya gini.
persamaan diferensial yang A. Y aksennya X kuadrat min 1. Ya. Kalau X-nya 1, Y aksennya 0, betul? Artinya apa? X-nya 1, artinya kalau saya gambar di grafik, X-nya 1 itu kan ini. Nah, sepanjang itu kemiringannya harus berapa? 0, berarti harus datar gitu semua ya. Sebenarnya panah gitu, tapi saya nggak gambar panahnya lah, garisnya aja. Nah, yang cocok dengan itu mana? Coba saya perbesar. Yang ini cocok nggak? Enggak, ini ke bawah gitu harusnya mendatar kan? Ini agak ke atas gitu kan? Ini dulu ngambil tangan dulu biar bisa digeser-geser. Enggak gitu ya. X1 harusnya mendatar semua kan? Yang ini kira cocok nggak? Enggak. Yang ini cocok ya? Mendatar kalau X-nya ini saya gambar. Kalau X-nya 1, nah, lihat garis singgungnya mendatar semua kira-kira ya. Yang ini satu lagi cocok nggak? Enggak, berarti udah dapat. Saya kecilin lagi. Jadi yang A, yang ini ya. Yang A ya. Oke, beres. Yang B rada susah, yang C dulu. Hanya ada Y aja di belakangnya. Y aksen Y per 2. Berarti kalau Y-nya berapa yang enak ambil? Y-nya 0, kemiringannya 0. Y-nya sama 0 itu mana? Sumbu X. Jadi ini, yang ini, kalau Y-nya 0, yaitu sumbu X, kemiringannya harus 0. Di sumbu X harus datar. Coba kita lihat lagi. Ini di sumbu X kira-kira datar ya, calon. Ini di sumbu X. Enggak, ini menuju ke bawah gini, semua. Jadi calonnya ini, atau yang belum dipakai sumbu X, ini juga datar di sumbu X. Nah, cari lagi nilai yang lain. Kalau jadi calonnya, yang ini 2 ya. Paham? Nah, sekarang ambil titik yang lain. Kalau Y-nya 2. Y-nya 2 tuh gambarnya apa? Mendatar ya. Setinggi 2. Jadi sumbu X naikkan 2. Nah, sumbu X naikkan 2. Tadi calonnya ini. Kemiringannya berapa tadi? 1. Coba. Y-nya sama dengan 2. Kemiringannya 1. Rada cocok ya. Coba yang ini juga. Kalau masih cocok lagi cari yang lain. Y-nya 2. Ini mendatar. Kemiringannya harus 1. Nggak cocok. Ini ke bawah kan. Yang ini ke atas. Jadi kita udah dapat ini yang C. Gitu. Nah, yang ini rada susah. Nggak apa-apa. Yang ini aja rasanya lebih gampang ya. Daripada ini 2 ditambah dikali lebih gampang. Cocokkan Y aksen XY. Kalau X-nya 0, X-nya 0 itu mana? Sumbu Y ya. Kalau X-nya 0, Y aksennya juga sama 0. Ini X sama 0 tuh di sumbu Y. Di sumbu Y, kemiringannya 0. Harus datar. Di sumbu Y. Ini di sumbu Y datar nggak? Hah? Enggak ya? Nggak mungkin ini gini, di sininya datar gitu ini. Semuanya. Ah, ini nggak cocok. Di sumbu Y, coba yang ini cocok nggak? Siapa tahu yang ini juga nggak cocok. Nggak mau gerak dia. Hah? Ambil dulu tangannya. Itu kayak ada Hah? itu biru-biru. Ada garis yang biru kok. Oh, kepencet. Nah, yang ini ya. Tadi apa? Di sumbu Y ya. Di sumbu Y harus 0, harus datar. Nah, cocok kan ini? Di sumbu Y garis singgungnya datar semua. Berarti ini yang apa? Yang B.
Sudah. Kalau mau dicek yang terakhir, pasti juga nyocokin gitu ini. Ini suka keluar di ujian, matching gini. Biar apa? Tapi nanti kalau di ujian, supaya pinter. Kalian belajar matematik tuh nanti sebagian besar udah nggak dipakai. Tapi kalau pinter matematik itu logikanya bagus, nanti kuliahnya lancar. Betul. Dosen farmasi itu yang jago-jago, matematiknya lihat aja historinya bagus-bagus. Gitu ya. Nanti kalau di ujian, ininya mungkin ada 4, gambarnya ada 7. Jadi, iya. Supaya yang terakhir nggak bisa langsung gini gitu ya. Oke, itu namanya medan arah. Manfaatnya apa ini medan arah? Dengan tahunya medan arah, kita bisa memperkirakan bentuk solusi. Kayak yang ini, solusinya kira-kira akan berbentuk kurva gitu ya. Betul nggak? Yang ini mungkin gitu. Yang ini ke sana. Yang di sini mungkin yang horizontal. Ya, nggak tahu pokoknya gitu ya. Oh, salah saya. Salah. Kalau yang ini dari atas panahnya ke sini makin landai. Mungkin asimtot gitu. Ya. Nggak naik lagi harus. Oh, naik lagi ya? Oke, betul. Ya, kira-kira solusinya ya. Yang ini ke sana mungkin. Tadi di sumbu X 0 nggak? Nggak tahu, harus lihat lagi. Ya. Oke, pokoknya dengan adanya medan arah, solusi bisa digambar secara kualitatif. Angkanya nggak tahu persisnya, tapi bentuk kurvanya tahu. Lanjut ya. Udah paham sekali. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang berikutnya. Udah medan arah, udah dulu. Jadi itu untuk memperkirakan gambar kurva solusi. Sekarang kita akan belajar yang namanya metode Euler. Ini Euler kan? Bacanya Euler. Euler. Nulisnya Euler gitu. Oke. Gini, permasalahannya diberikan masalah nilai awal. Apa yang dimaksud masalah nilai awal? Yaitu sebuah persamaan diferensial. Nggak harus otonom di sini ya. Kalau kestabilan dan lain-lain itu otonom. Ini persamaan diferensial. Apa aja jenisnya. Ditambah dengan syarat. Syarat namanya syarat awal. Tapi nggak harus dimulai dari 0 syaratnya. Bisa aja Y5 sama dengan 7 itu boleh. Nah, itu namanya masalah nilai awal. Kalau tanpa ini namanya persamaan diferensial aja. Nah, solusi dari ini tidak diketahui ya. Meskipun di gambar ini saya berikan. Sebenarnya yang merah itu nggak diketahui. Yang diketahui hanya ini. Nilai turunannya di setiap titik bisa dihitung. Dan syarat ini. Jadi, dari soal yang kita dapatkan itu hanya ini. Y0, ini T-nya. Ini Y. Di 0 nilainya 1. Gitu, hanya tahu itu aja. Ini, Y0, 1. Dan ada ini fungsi turunannya. Kemudian saya ingin menghitung solusinya di titik tertentu. Misalnya di sini titik ini. Nah, kalau di sini solusinya dikasih tahu di titik ini ya solusinya sekian. Tapi pada umumnya ini nggak tahu itu ya solusinya. Di titik ini solusinya setinggi ini. Nah, untuk itu maka solusi ini yang sebenarnya nggak tahu itu ya akan dihampiri dengan cara gimana? Di titik yang diketahui ini dihitung kemiringan garis singgungnya. Nah, nih di titik T-nya 0, Y-nya 1, kemiringannya berapa? Kemiringannya berapa? Hah?
Di 0,1. 0,1 tuh ini ya. T-nya 0, Y-nya 1. Ini di sini. Di titik ini kemiringannya berapa? Katanya T. Kalau tadi ketemu. Iya, 1 ya. Kan ini T-nya 0, Y-nya 1. Masukin ke sini. Jadi kemiringan 1. Jadi saya tahu di sini kemiringannya 1. Sejajar lah kira-kira dengan Y sama X gitu ya. Nah, dari sini saya tarik persamaan garis singgungnya. Kemiringannya 1. Bisa ya, persamaan garisnya kan tahu, betul? Nah, untuk itu maka aproksimasinya sebagai berikut. Yang seharusnya nilainya setinggi ini, tapi yang merah ini nggak tahu. Solusi ini nggak tahu kita. Digantikan oleh nilai di sini. Kalau yang di sini bisa dihitung di garis singgung. Karena persamaan garis singgung tersebut bisa dicari dari data ini. Paham nggak? Sekarang akan saya buka detailnya. Idenya gitu. Jadi kurva semula digantikan oleh garis singgungnya. Karena kurva semula tidak diketahui. Tapi garis singgung yang biru bisa kita hitung dari sini. Turunannya tahu melalui titik ini. 0,1. Oke. Nah, ini detailnya cerita yang sama dengan barusan. Saat T-nya 0, Y aksen 0, T-nya 0, ini tadi Y-nya 1. Jadi masukkan ke sini, nilai turunannya 1. Persamaan garis singgungnya adalah saya namakan Y sama dengan T tambah 1. Dari mana ini? Ini kan kemiringannya ini. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1 sama dengan kemiringan kali X min X1. Ini X1, ini Y1-nya ya. Oke, Y min Y1 sama M X min X1. Jadi dari sini saya dapat persamaannya Y sama dengan X tambah 1. Sorry. Variabelnya bukan X tapi T. Oke, ini ya. Y sama T tambah 1. Bisa? Untuk titik-titik T yang dekat dengan 0, nilai YT ini maksudnya yang merah, yang asli, kurva aslinya. Yang sebenarnya nanti di soal nggak diketahui. Akan dekat dengan ini, LT ini yang garis singgungnya. Lihat, kalau titik-titik T-nya dekat 0, merah dan biru hampir beripit ya. Artinya, kalau merah nilainya digantikan oleh yang biru, aproksimasinya bagus. Tapi kalau jauh, di sini gitu, oh yang merah sama yang biru bedanya gede. Nah, itu tidak akurat. Jadi, akan bagus hampiran Euler ini kalau titiknya dekat dengan titik singgungnya. Titik yang mau dihitung nilainya. Paham nggak? Siapa yang belum paham, ngacung? Paham saya. Alvina nggak paham? Hah? Coba nggak pahamnya di mana? Ya udah salah sendiri. Jujur banget, Vina. Oke. Tapi kan tadi kalau ini titik singgungnya digambar di sini. Kalau kalau T-nya jauh dari 0, jauh dari titik singgung, hampirannya kan jelek. Nah, maka akan kita perbaiki. Itu ya. Memperbaikinya gimana? Besok aja ya. Ya.